wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membiasakan, merutinkan untuk mengingat dan juga mendengar khutbatul hajah di atas, selain ini merupakan petunjuk sunnah Rasulullah SAW, maka di sana ada faedah dan hikmah yang sangat besar. Di antaranya ahlul bidah, mereka tidak senang. Mereka yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, mereka yang tidak senang dan tidak suka dengan sunnah Rasulullah SAW dan hanya mengaku saja mereka mencintai Nabi SAW, namun dalam hati mereka ada permusuhan, ada kebencian dengan sunnah Nabi SAW. Maka ketika mendengarkan khutbatul hajat itu mereka risih, apalagi ketika sudah disebutkan fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sesungguhnya perkataan yang paling jujur, perkataan yang paling benar adalah kalamullah. Maka tidak ada perkataan yang di dalamnya sedikit pun unsur kedustaan, melainkan hanya kalamullah, yaitu Al-Quran. Adapun perkataan manusia ketika tidak berpulang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka pasti di sana ada apa? Ada unsur itu, ada unsur kedustaan tersebut. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk yang akan menunjukkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, yang akan bisa menggiring kita, membimbing kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru sampai di sini saja mereka sudah tidak senang dengan kalimat tersebut. Maka kemudian ketika apalagi kalau dilanjutkan wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang dibuat, yang diadakan dalam urusan agama, yang dibuat dalam perkara agama, yang dibuat dalam urusan agama. Ini sangat menggelitik dan sangat tidak mengenakkan
telinga orang-orang yang ada dalam hatinya kedengkian dan kebencian serta permusuhan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan dari orang-orang biasa, orang-orang awam yang mengatakan, bahkan mereka yang mengatakan dirinya seorang dai, seorang ustadz pun ketika sudah mulai berani meninggalkan khutbatul hajah ini dengan alasan khawatir menyinggung atau khawatir membuat orang lari dan seterusnya, maka alasan ini sebetulnya tidak berlandaskan sama sekali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Di antara faedah dari ayat yang mulia ini bahwasanya semua petunjuk, semua yang diajarkan, semua yang dikabarkan oleh Nabi SAW, semuanya adalah kebaikan, semuanya adalah kebenaran. Lalu bagaimana mungkin kebaikan dan kebenaran tersebut bisa memalingkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan karena ada apa? Ada penyakit yang ada dalam hati. Bahkan seharusnya bagi seorang yang dia mencintai sunnah Rasulullah SAW, apalagi dia seorang dai, seorang ustaz, maka hendaknya dia menumbuhkan kecintaan tersebut untuk apa? Semakin terbiasa untuk mendengarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Dia atau mengajarkan kaum muslimin untuk mencintai semua yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dikabarkan oleh Rasulullah, semua. Karena untuk menumbuhkan kecintaan kepada sunnah Nabi SAW itu perkara yang besar, perkara yang susah dan sulit. Yang ada banyak dari manusia, bahkan dari kaum muslimin, ketika telah dikabarkan tentang petunjuk Rasulullah SAW, apa yang dikabarkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, ada dalam hati itu merasa nggak pas ini, kurang atau nggak cocok ini, dan seterusnya. Khawatir, ada kekhawatiran yang besar yang itu sebetulnya tidaklah berlandaskan sama sekali, hanya pakai perasaan saja. Kalau kaum muslimin ini untuk kita semuanya sendiri, kalau kita sendiri tidak membiasakan diri untuk senang, untuk mencintai semua petunjuk Rasulullah SAW yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Nabi SAW berupa sunnah-sunnahnya, baik itu perbuatannya, ucapannya, takrirnya, dan semuanya, kapan kita mau mencintainya? Kalau kita sendiri tidak membiasakan untuk mencintai yang dikabarkan, kita senang kemudian berusaha untuk mengamalkannya dan juga berusaha untuk menampakkannya, maka sampai kapan sunnah Nabi SAW akan tampak? Maka orang-orang atau kekhawatiran terhadap orang-orang yang lari dari sunnah Nabi ketika kita menampakkan sunnah beliau SAW, maka ini seharusnya dilawan dan dibendung dengan apa? Terus disampaikan, terus diajarkan, terus diperdengarkan. Bahkan untuk diri kita sendiri, kalau kita tidak biasakan itu sunnah Nabi yang diajarkan oleh Rasulullah, kita akan merasa asing, bahkan kita menganggap nggak pas ya, dan seterusnya, alasan-alasan yang sering kali muncul. Sebabnya kenapa? Karena
kita tidak membiasakan diri dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ini kalau kita mau melihat dakwahnya, seruan orang-orang kafir, orang-orang yang mereka memusuhi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, di antara prinsip mereka yang mereka sampaikan sudah jelas apa? Kebohongan, kedustaan, kekufuran. Tapi ketika mendakwahkan kekufuran tersebut, mereka tidak pernah lelah dan tidak pernah gentar dari ucapan manusia, tuduhan manusia, tetap aja disampaikan, tetap aja diajarkan, bahkan dijadikan slogan-slogan, sampai akhirnya kaum muslimin, bahkan manusia, khususnya kaum muslimin sendiri merasa itu sudah lumrah biasa. Akhirnya apa? Tidak asing lagi, bahkan dianggap suatu yang biasa. Bahkan ini mereka sebagian kaum muslimin menganggap itu bagian dari agama Islam. Lihat, ini yang mereka perbuat untuk kaum muslimin. Maka bagaimana dengan kita? Kenapa kita tidak demikian pula? Kita sudah yakin tadi, Allah sudah jelaskan untuk kita bahwasanya semua yang datang dari Nabi SAW itu pasti benar, pasti baik. Kenapa kita malu? Kenapa kita harus berpikir panjang lagi? Kenapa kita harus khawatir lagi? Manusia akan takut, akan lari, akan tidak enak ini, tidak enak itu, gitu. Sudah tegakkan untuk diri kita dengan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena untuk dipandang manusia, bukan karena untuk dipuji manusia, tapi kita sampaikan, kita tegakkan, kita tampakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena inilah yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk kita, yang kita sendiri mengaku sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berusaha tampakkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang mulai asing, inilah yang mulai hilang, sehingga apa? Yang itu sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap malah ini nggak bagus, kurang enak didengar, atau tidak sesuai, nanti takut menyinggung, khawatir ditentang dan seterusnya. Maka itu kita hilangkan. Kalau sudah berkaitan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tak apa-apa manusia awalnya mungkin mereka merasa asing dengan apa yang kita tampakkan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika kita memang jujur di dalam berusaha menegakkan dan menampakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ ada ganjaran pahala yang besar. Ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjanjikan syafaatnya bagi orang-orang yang senantiasa berusaha menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini diantara tujuan kita belajar atau ngaji seperti ini, bukan karena tujuan yang lain, supaya apa? Untuk diri kita sendiri, supaya kita membiasakan diri kita dengan petunjuk yang benar, supaya kita tidak merasa asing dengan akidah Islam, akidah yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dilanjutkan oleh para sahabatnya. Itu yang kita ingin tumbuhkan dalam diri kita masing-masing, bukan karena untuk yang lain, bukan. Apalagi untuk bangga-banggaan, untuk gaya-gayaan ngaji, enggak. Kita duduk hadir di sini semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di sini karena ada perintah Allah dan Rasulnya untuk menegakkan agamanya sebagaimana petunjuk yang benar. Dan petunjuk yang benar tersebut tidak akan mungkin bisa kita tegakkan tanpa kita mau duduk seperti ini. Tidak mungkin.
Apalagi hari ini banyak kita saksikan orang yang menyampaikan ilmu, namun hakikatnya dia orang tersebut tidak punya silah, tidak punya hubungan dengan ilmu, dengan ahli ilmu. Dan itu yang sangat kita sayangkan. Karena hari ini zamannya sosial media. Jadi siapa yang viral itulah yang diikuti. Bukan karena kebenaran yang diikuti, bukan karena kebenaran dan sunnah Nabi SAW yang ditampakkan, bukan. Inilah yang memilukan yang kita saksikan pada hari ini dari kondisi kaum muslimin. Dan perlu dipahami bahwasanya orang yang mengaku menisbahkan diri kepada sunnah Nabi SAW dan juga yang mengaku dia mengikuti manhaj salaf, mengikuti petunjuk cara beragamanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka ini bukan hanya sekedar pengakuan, bahkan sebetulnya tidak butuh pengakuan. Kalau dia sudah berusaha menegakkannya dan mengamalkannya, menampakkannya, dia otomatis sebagai ahlu sunnah, sebagai orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Walaupun Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan la aiba liman adhara madhhab salaf, tidak ada celahan sedikit pun bagi orang-orang yang mengaku menisbahkan diri kepada manhaj salaf. Tapi pengakuan ini dibuktikan dengan amal, dibuktikan dengan ilmu dan amal dan usaha dia untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Maka itulah beliau katakan tidak ada celahan sedikit pun liman adhara madhhab salaf wa intasaba ilaihi, bagi orang-orang yang menampakkan dan menghidupkan sunnah Nabi dan para sahabatnya dan menisbahkan diri kepada mereka. Bal, kata beliau, bahkan yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq, wajib bagi kita untuk menerima penisbatan tersebut sebagaimana kesepakatan para ulama kita. Jadi manhaj salaf itu bukan kelompok yang punya ADART, punya pemimpin, punya enggak. Manhaj salaf dia adalah agama Islam itu sendiri. Manhaj salaf itu adalah sunnah Nabi SAW. Maka insya Allah mudah-mudahan, semoga Allah memudahkan kita untuk bisa terus duduk belajar seperti ini, dan kita membahas diantaranya nanti tentang masalah manhaj insyaallah ta'ala, yang di sana kita bisa mempelajari lebih dalam lagi apa itu yang dimaksud dengan manhaj salaf, kenapa harus ada salafi, kenapa penyebutan salaf itu ada dan seterusnya, dan apakah salaf itu kelompok golongan yang menyimpang, menyelisihi. Maka kalau ada yang mengatakan, sampai ada yang mengatakan salafi itu ada salafi wahabi dan intoleran dan seterusnya, berarti ini orang belum paham tentang hakikat apa itu salaf dan apa itu salafi. Oleh karena itulah butuh bagi kaum muslimin memang, dan kita semuanya, untuk mengenalinya, mempelajarinya supaya tidak salah paham. Dan diantaranya tentang akidah Islam ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, kita mengajarkannya, kita mempelajarinya supaya apa? Supaya kita tidak asing lagi, supaya kita mulai terbiasa dan membiasakan diri dengan akidah yang itu sebetulnya dari akidah agama kita, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang difahami oleh para sahabat Rasulullah, yang disambung oleh para ulama kita dari generasi ke generasi
hingga yang ada di zaman kita. Karena hari ini kita saksikan kaum muslimin kalau sudah ngaji itu isinya banyak nyanyi-nyanyinya toh. Tidak ada ilmu, tidak ada yang menjadikan, menguatkan keimanan dan keislamannya. Yang ada malah menjauhkan mereka dari agamanya. Maka perlu di sini bagi kita masing-masing untuk menampakkan dan menghidupkannya dengan memohon dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sedikit sebagai muqaddimah untuk nasihat bagi kita semuanya, di mana semua petunjuk sunnah Rasulullah SAW pasti baik, pasti benar, dan konsekuensinya apa? Kita harus berusaha untuk menampakkannya dan menghidupkannya dalam diri kita masing-masing. Kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita untuk menampakkannya dan menghidupkannya, bukan malah apa? Menentangnya, menyelisihinya. Kemudian kita melanjutkan pembahasan kita dari syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di poin yang ke-67. Sesudah kemarin membahas tentang bagaimana hukum bermuamalah dengan orang-orang kafir, bahwasanya dalam agama kita bermuamalah dengan orang-orang kafir dibolehkan dengan beberapa syarat yang telah disebutkan pada kesempatan yang lalu. Maka di poin yang ke-67 ini beliau menjelaskan tentang perbedaan antara al-bara', yaitu berlepas diri atau membenci semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benci, dengan kewajiban dan keharusan bermuamalah dengan baik, bermuamalah yang baik, khususnya di sini kepada siapa? Orang-orang kafir. Kalau bermuamalah yang baik kepada kaum muslimin, jelas perintahnya harus, dan ini juga yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita, dan kita saling menasihati dalam perkara tersebut, dan supaya kita menghilangkan hasad, dengki, iri dalam masalah ini, dengan tujuan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan mengikuti petunjuk yang benar dari petunjuk dan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, dan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Maka beliau mengatakan sikap permusuhan terhadap orang kafir. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk memusuhi, membenci orang kafir, dan ini harus, gitu. Membenci, memusuhi orang kafir itu harus, wajib. Namun bukan berarti atau tidak berarti bahwa kita boleh bersikap buruk dan sewenang-wenang terhadap mereka. Jadi di sana ada batasan. Ada batasan dalam bab muamalah kepada orang kafir. Dikhususkan di sini kepada orang kafir karena apa? Karena ada tadi memang pembahasan yang khusus kalau kita diperintahkan membenci dan memusuhi mereka. Tapi membenci dan memusuhi orang-orang kafir tidak berarti kita boleh apa tadi? Boleh bersikap buruk atau bersikap sewenang-wenang terhadap orang-orang kafir. Ini. Dan inilah yang membedakan pula antara Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok yang menisbahkan diri kepada agama Islam, di antaranya Khawarij, Mu'tazilah dan yang lainnya. Maka sekecil apapun kekufuran, maka mereka langsung memberikan sikap sama rata, gitu.
bahkan harus bersikap buruk pun tidak masalah bagi mereka. Sewenang-wenang tidak ada masalah. Adapun dalam akidah Ahlussunnah maka ini tidak boleh, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Jadi berbuat buruk, berbuat sewenang-wenang kepada orang kafir dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, maka dalam agama kita tidak diizinkan, tidak disyariatkan, tidak dibolehkan, haram hukumnya. Dan seorang muslim bahkan harus berbuat baik, bahkan harus berbuat baik kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya yang masih musyrik. Andai kata kedua orang tuanya masih apa? Kafir, maka ada kewajiban untuk berbuat baik. Siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Allah katakan dalam surat Al-Luqman ayat yang ke-15, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk apa? Antusyrika bi, untuk menyekutukanku, ma laysa laka bihi ilmun, yang engkau tidak ada ilmu padanya, tentangnya. Jadi tidak ada petunjuk tentang perintah tersebut, dan engkau meyakini bahwasanya itu adalah kesyirikan, kekufuran, maka Allah katakan fala tuti'huma, jangan taati keduanya, nggak boleh. Tapi bukan berarti tidak boleh mentaati keduanya, kita boleh mencela, menghina, merendahkan martabat kehormatan mereka, tidak boleh. Karena Allah katakan sesudahnya wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetaplah engkau pergauli keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dan menempatkan kedudukan yang sangat agung dari orang tua terhadap anaknya. Walaupun andai kata kedua orang tua ini musyrik, maka tetap Allah perintahkan seorang anak berbakti kepada keduanya, maksudnya berbuat baik, selama dalam perkara-perkara yang tidak mengandung unsur kesyirikan dan kekufuran. Selagi masih dalam batasan itu, tidak sampai pada kekufuran dan kesyirikan, maka berbuatlah baik. Tapi kalau sudah ada unsur kekufuran dan kesyirikan, jangan taati, jangan mau, jangan mau. Maka berarti apa? Kita sampaikan dengan cara yang baik. Kita tidak mentaati mereka, namun menyampaikannya kita sampaikan dengan sikap dan cara yang baik. Itu yang mungkin agak beratnya di situ, susahnya di situ. Misal kalau jenengan disuruh datang ke kuburan untuk nyekar, memang sih tidak ada unsur ada unsur kesyirikan enggak? Ada lah. Karena apa? Karena itu menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Dan ketika kita mentaati keduanya, dengan mentaati keduanya ini sudah ada unsur kesyirikan di situ. Berarti apa? Kita mentaati kedua orang tua kita dalam rangka apa? Bermaksiat kepada Allah. Dan itu sudah masuk dalam kesyirikan.
maka tidak boleh mentaati keduanya. Walaupun misal itu loh sambangi kuburannya bapakmu, gitu misal, nggak apa-apa sambangi, tapi dalam rangka apa? Ya mungkin untuk bersihin sekedarnya, tanpa ada yang lain. Tapi kalau disuruh bawa-bawa macam-macam ya wes, nggak usah dibawa. Sebatas itu, maka kita datang ke kubur dalam rangka untuk apa? Niatkan untuk ziarah kubur dengan menetapi perintah Allah dan Rasulnya tanpa apa? Tanpa melanggar batasan-batasannya, dan juga kita berusaha untuk menyampaikan kepada kedua orang tua kita dan menyikapi apa yang mereka perintahkan dengan cara yang baik. Gitu. Maka kebencian itu juga tidak boleh mencegah kita untuk melakukan apa yang menjadi hak-hak mereka. Jadi kebencian kita terhadap orang-orang kafir, permusuhan kita terhadap orang-orang kafir ini harus, tapi apa? Jangan sampai mencegah kita dari melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka terhadap mereka, yang dimana mereka apabila memiliki hak atas kita, seperti kemarin tentang pembahasan apa? Hak tetangga. Kalau ada tetangga kita misal itu orang kafir atau orang musyrik, maka mereka punya hak atas kita. Hak apa? Hak tetangga. Tapi tetap kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya apa? Membenci dan memusuhi mereka. Tak boleh membenarkan dan mengikuti, apalagi ikut-ikutan ritual mereka. Mereka bersemedi, mereka ritual apa yang mereka kerjakan dalam agama mereka, maka kita ikut, maka ini yang tidak boleh. Itu. Menerima kesaksian sebagai mereka atas sebagian yang lain serta berbuat baik terhadap mereka sesuai ketentuan yang dibenarkan menurut syariat Islam. Tapi tadi bermuamalah atau menunaikan hak-hak kita tadi juga itu tetap sesuai dengan batasan dan ketetapan syariat yang Allah dan Rasulnya tetapkan, bukan kita yang buat ketetapan sendiri. Jadi misal tadi berbuat baik dalam batasannya, hanya misal memberi hadiah makanan dalam hal tadi. Kemudian kalau memang ada yang perlu dibantu selagi dalam hal yang tidak sampai melanggar batasan syariat, maka ada kewajiban untuk membantu tetangga. Itu dalam hal batasan-batasan tersebut. Jadi tetap nggak boleh sampai melanggar batasan yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan dalam firman-Nya untuk menjelaskan apa yang tadi telah disebutkan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala la yanhaakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum, kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Untuk apa? Untuk tetap kalian tabarruhum, berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang berbuat adil.
Dan ini ayat ini berlaku untuk siapa? Untuk orang kafir yang mereka tidak memerangi kaum muslimin, atau orang kafir yang mereka tidak mengusir kita dari tempat kita, dari negeri kita, dari kampung halaman kita. Tidak berlaku bagi mereka. Tapi kalau mereka sampai memerangi kaum muslimin, mengusir kaum muslimin dari tempat tinggalnya, dari kampungnya, dari negerinya, maka tidak ada bersikap adil kepada mereka. Harus dilawan. Harus dilawan. Dan inilah, jadi keadilan itu tidak akan mungkin tegak kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan petunjuk dan pemahaman yang benar. Tidak mungkin. Karena apa? Yang menetapkan keadilan adalah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang sudah menampakkan keadilan di muka bumi ini siapa? Siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentazkiyah atau merekomendasi mereka, para sahabat Rasulullah SAW, yang Allah katakan kuntum khaira ummatin, atau dalam ayat yang lain wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nabi mengatakan ummatan wasata adalah adilan, dan kami telah menjadikan kalian, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, sebagai orang-orang yang adil, orang-orang yang pertengahan, yang tidak melampaui batas dan tidak mengurangi batasan. Berarti apa? Petunjuk dan contoh konkret nyata dalam menegakkan keadilan dalam menjalankan agama Islam itu ada pada para sahabat Rasulullah SAW, yang dimana para sahabat mereka berusaha menjalankan agama Islam ini dan mengembalikannya kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Maka siapa yang ingin menegakkan keadilan di muka bumi ini, bahkan jangankan di muka bumi, di dalam dirinya, dalam rumah tangganya, maka keadilan tersebut tidak akan tampak kalau tidak kembali kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah sebagaimana petunjuk dan pemahamannya yang benar. Jadi kalau masih mengharapkan keadilan tapi tidak kembali kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah dengan petunjuk dan pemahaman yang benar, maka ini keadilan hanya sekedar kata-kata saja, hanya sekedar ungkapan saja yang tidak ada wujud dan hakikatnya. Kalau pernah ada wujudnya, maka di sana pasti banyak lawannya adalah kezaliman. Maka kita saksikan hari ini, kita saksikan di depan mata kita orang yang mengatakan paling adil, maka dari dialah ternyata banyak kecurangan, kezaliman itu sendiri. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sikap curang, sikap zalim, dan kita berusaha untuk menunaikan keadilan tersebut dengan mengembalikan petunjuknya kepada Allah dan Rasulnya. Inilah keadilan yang Allah dan Rasulnya tetapkan untuk umat Islam. Jadi dijelaskan dari ayat ini, hukum ini berlaku untuk orang kafir yang mempunyai perjanjian damai dan yang memiliki jaminan dari kaum muslimin, yaitu kafir dhimmi atau kafir muahad. Maka mereka yang berhak untuk mendapatkan sikap baik tersebut dari kaum muslimin. Dan sikap ini tidak berlaku bagi orang kafir yang mereka berstatus ahlul harbi, yang mereka memerangi kaum muslimin, yang mereka memusuhi kaum muslimin, bahkan sampai mengusir kaum muslimin dari negerinya. Maka
maka tidak ada sikap baik kita kepada orang-orang Yahudi kapanpun dimanapun mereka. Mereka mengatakan perdamaian, mereka sendiri yang menentang perdamaian tersebut. Mereka yang mengatakan persatuan, mereka sendiri yang merusak persatuan tersebut. Karena persatuan yang mereka buat namanya persatuan antar negara-negara. Tapi itu dijadikan tameng bagi mereka untuk meluapkan apa yang menjadi keyakinan mereka. Mereka memiliki keyakinan bahwasanya negeri Palestina adalah negeri yang dijanjikan untuk mereka, sehingga kalau mereka bisa berbuat apa saja kezaliman, maka tidak dibenarkan itu. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk berusaha memusuhi, memerangi mereka baik secara zahir dan batin sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dengan demikianlah, atau dengan demikian ini, maka jelaslah bahwa bersikap yang baik, bermuamalah yang baik terhadap orang kafir adalah suatu akhlak mulia yang sangat dianjurkan menurut batasan syariat Islam. Jadi berbuat baik kepada orang kafir juga tetap dalam batasan syariat Islam, bukan dengan batasannya masing-masing, bukan. Dan yang kafir yang dimaksudkan di sini adalah yang pertama dhimmi, yang kedua mu'ahad. Selain itu atau musta'man masuk juga. Ada pun selain itu yaitu kafir harbi, maka tidak berlaku bagi mereka. Sedangkan yang diharamkan oleh syariat Islam adalah mencintai. Kita menjadikan dalam hati kita kecintaan terhadap orang-orang kafir, mengidolakan orang-orang kafir. Sudah jelas orang kafir masih dijadikan idola, maka ini yang tidak dibolehkan. Menjadikan teman setia beda. Apa yang sekedar kawan sekolah, kawan kerja, kan bisa jadi satu sekolah atau sekelas ada yang kafir misal. Maka kalau hanya sebatas itu, mereka bukan menjadikan teman setia. Kalau sudah menjadikan teman setia ini, pokoknya apa saja yang dikerjakannya apa bareng gitu, dan semuanya dia kerjakan dengannya, maka ini yang tidak boleh. Kemudian mendukung dan menolong orang kafir dalam rangka kekufuran. Ini menolong orang kafir, mendukung orang kafir dalam rangka kekufuran dan kesyirikan mereka, ini yang tidak boleh. Dan pengharaman ini dapat menyebabkan pelakunya terjatuh dalam kekufuran. Seperti ikut mendatangi acara, bahkan ikut ritualnya mereka, ikut ritualnya, acaranya orang-orang Nasrani atau ritualnya orang-orang Hindu, Buddha, dengan mengadakan